A grateful heart is a magnet for miracles. Dua cara terbaik menyikapi nasi buruk. Pertama, hal-hal baik dimulai dari hati yang dipenuhi rasa syukur dan buatlah respon pilihan yang tepat. Menyimak kisah inspiratif orang-orang yang memiliki rasa syukur, kita bisa menemukan kesamaan. Ada sebuah ungkapan, hati yang dipenuhi rasa syukur adalah magnet bagi datangnya keajaiban. Begitulah kira-kira yang terjadi pada mereka. Contohnya, Nick Vujicic. Bagaimana mungkin seorang pria yang lahir tanpa tangan dan kaki bisa sukses menjadi pembicara dan memiliki perusahaan yang bisa mempekerjakan orang-orang yang kondisinya justru lebih beruntung dari Nick. Kebanyakan dari kita akan merasa marah, kecewa, atau depresi ketika sebuah kondisi buruk datang menimpa kita. Perasaan-perasaan negatif menumbuhkan rasa putus asa. Berbeda dengan Nick Vujicic, mulai menciptakan keajaiban bagi hidupnya sendiri setelah ia menerima kondisi tubuhnya yang memang berbeda sejak lahir. Ia menerimanya dengan ikhlas, lalu mencari hal-hal lain yang ada pada dirinya dan patut untuk disyukuri. Begitu pikirannya berubah menjadi positif, keajaiban segera datang bertubi-tubi pada kehidupan Nick. Hal yang sama dialami oleh Helen Keller. Nasi buruk tidak akan berubah hanya dengan mengeluhkannya. Ubahlah ucapan keluhan menjadi ucapan syukur. Berhentilah menangisi hal-hal yang tidak dimiliki dan mulailah mensyukuri hal-hal yang dimiliki. Rasa syukur yang kita lekatkan dalam hati akan segera memanggil datangnya keajaiban dalam hidup kita. Tubuh kita akan merespon apapun yang kita pikirkan. Jika kita berpikiran negatif, maka tubuh kita pun meresponnya dengan negatif. Sebaliknya, jika kita selalu memandang setiap masalah dengan sudut pandang yang positif, maka tubuh kita pun akan merespon dengan positif. Contohnya, tidak punya mobil, keluhannya seandainya saya punya mobil, ganti menjadi saya bersyukur punya motor. Kita punya 1001 alasan untuk merasakan kebahagiaan. Sayangnya, kita menolak untuk menemukannya saat satu masalah datang mengganggu kehidupan kita. Kata Nightbirde, jangan menunggu sampai hidup tak lagi terasa berat, baru Anda memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaan kita tidak bergantung pada hal-hal di luar kita. Kebahagiaan kita bergantung pada diri kita sendiri, seberapa mampu kita mensyukuri nikmat Tuhan yang masih kita miliki. Dan buatlah respon pilihan yang tepat. Cara kedua yang bisa kita lakukan saat mengalami nasi buruk adalah mencari pilihan respon atau reaksi yang tepat. Menurut Stephen R. Covey, kebanyakan masalah manusia itu bersumber dari dalam dirinya sendiri. Dia berkata, setiap kali kita berpikir masalahnya ada di luar sana, sesungguhnya pikiran diri kita sendirilah yang menjadi sumber masalahnya. Kebahagiaan dan kesuksesan seseorang tidak bergantung pada keadaannya. Banyak orang lain berada dalam situasi atau keadaan yang sama. Namun, mengapa mereka berhasil sedangkan kita tidak? Itu karena respon pilihan yang berbeda. Seberapa buruk situasi atau kondisi yang mendatangi kita, selalu pilihlah respon yang tepat untuk menyikapinya. Karena masa depan kita sangat bergantung pada respon yang kita berikan. Mungkin tak masalah bila kondisi atau situasi kita sedang baik-baik saja, karena manusia cenderung merespon baik hal-hal yang baik. Nah, tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa merespon baik pada hal-hal yang buruk. Itulah intinya.
Kata seandainya atau andai kata itu benar-benar harus dihapuskan dari hidup kita. Karena kedua kata tersebut membawa kita pada penyesalan dan berakhir dalam keluhan. Menurut Covey, penggunaan kata seandainya membuat manusia bersifat pasif dan menerima hal-hal buruk menimpa mereka, seakan-akan tak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya. Manusia sesungguhnya lebih berdaya dari yang mereka pikirkan. Kita dikaruniai akal dan budi yang keduanya bisa kita gunakan untuk mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Memang ada situasi atau kondisi yang tak dapat kita ubah, tetapi untuk mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang buruk dibutuhkan respon yang tepat. Kita sering berkata dengan perasaan tak berdaya, seandainya cicilan rumah saya sudah lunas, seandainya saya memiliki pasangan yang lebih sabar, seandainya saya memiliki anak yang patuh, seandainya saya memiliki orang tua yang kaya. Semua kata seandainya ini memproduksi perasaan negatif dalam diri kita, membuat kita percaya bahwa tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Cobalah merespon masalah atau nasib buruk dengan kalimat yang bernada positif. Misalnya menggunakan kalimat saya bisa mencari jalan melunasi cicilan rumah saya bisa mengajak pasangan saya untuk saling bersabar, saya bisa mendidik anak saya menjadi yang patuh, saya bisa membantu orang tua saya menjadi kaya. Saat kita mengubah keluhan menjadi kalimat yang lebih positif di dalam pikiran kita pun akan terbangkit keyakinan bahwa diri kita mengatasi setiap masalah yang sedang kita hadapi. Tak ada masalah yang tak memiliki solusi. Tugas kita hanyalah merespon dengan tepat semua masalah yang datang kepada kita. If you don't like something, change it. If you can't change it, then change the way you think about it. Pilihan yang positif akan memberikan hasil yang positif pada masa depan. Silakan buktikan sendiri. Seberapa buruk situasi atau kondisi yang mendatangi kita, selalu pilihlah respon yang tepat untuk menyikapinya. Karena masa depan kita sangat bergantung pada respon yang kita berikan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.